Babul haid, babul haid. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid utawi kiku bab mertilake haid. Haid bermakna mengalir. Apapun yang mengalir itu bisa dikatakan haid, termasuk air. Ini menurut bahasa. Tiap-tiap yang mengalir itu haid, termasuk air, termasuk orang yang keluar air dari hidung asalkan mengalir itu haid. Jadi haid itu mengalir. Haid itu mengalir. Ini makna lughat, ini secara bahasa. Secara syarak darah yang yang tabi'i atau darah yang menjadi watak, yang memang harus ada, yang keluar dari dasar rahim. Haid itu darah yang keluar dari dasar rahim di dalam waktu-waktu yang tertentu, yang khusus, tidak selalu keluar. Haid itu namanya ada 10. Yang pertama haid itu yang umum. Orang laki perempuan kalau sudah dikatakan haid itu tahu bahwa keluar darah dari dasar rahim, dari dalam rahim perempuan, ya, rahim perempuan, karena laki tidak punya rahim dan laki tidak pernah mengandung. Kalau ada orang laki mengandung itu berarti ekeneng komodung. Haid ada 10 namanya. Yang pertama haid itu yang umum. Yang kedua tomas atau mim sa, tomas. Yang ketiga dohak. Yang keempat ikbar. Yang kelima iksar. Yang keenam deras. Yang ketujuh irak. Yang kedelapan nifas. Nifas itu juga keluar darah dari dasar rahim. Yang ke-9 tomas lagi, to mim sin. Kalau tadi to mim sa. Yang ke-10 firak fa ra alif kaf. Ini nama-nama daripada haid. Tapi yang umum adalah haid. Ada juga darah yang keluar namanya istihadah. Keluar darah dari perempuan
di luar waktunya, itu namanya istihadah. Di luar waktunya haid. Kalau umpama haid itu paling banyak 15 hari, kok 16 hari masih keluar, berarti itu darahnya namanya istihadah. Istihadah atau azil, ain dha lam. Istihadah itu azil. Istihadah itu dari hada yahidu, istihadah sama. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah binta Abi Habishin satuhune Fatimah binta Abi Habishin kanat ana sapaya si Fatimah binta Abi Habishin iku tustahadu dan istihadai. Anis salati saking salat fa iza kana mongko ing dalem arikalane ana ing dalem arikalane tidak tinemu apa al kharu kang meneh fatawaddai mongko wudu sira wa sallilan salat sapa sira dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Fatimah binta Abi Jais di istihadai, artinya dia istihadah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yu'rafu. Yu'rafu. Darah yang hitam yang diketahui. Artinya ini fa'ilnya disimpan. Yu'rafu dan urwi apodam. Ini namanya mabniun alal majhul, yu'rafu. Fa'ilnya sebenarnya perempuan. Jadi seakan-akan Nabi bersabda begini, darah haid itu darah yang hitam di mana perempuan sudah tahu, sudah mengetahui warnanya. Artinya bisa jadi tidak hitam. Ini yang dimaksud yu'rafu. Kalau kamu sedang haid, maka jangan kamu sholat, tinggalkan sholat. Kalau selain itu, selain haid seperti istihadah dan lain sebagainya, maka sholat. Maka sholatlah. Maka wajib meninggalkan sholat jadi dan Imam Abu Hanifah, jadi adat, kebiasaannya orang itu haidnya berapa hari. Kalau 10 hari lebihnya istihadah, tidak ada tamyiz menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i tidak. Faida astangqati mongko ing dalem marikalane bersih sapa sira, fasalli mongko salat sapa sira
arba'atan ing papat wa isrina lan 20 au salasatan utawa telu wa isrina lan 20 wa sumilan poso sapa sira wa sallilan salat sapa sira fa inna zalika maka satune mengkono mazkur eko yoji oke nyukupi apa zalika ing sira wa kadzalika lan demi Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngarani hasan hu ngati sapa Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Ummah Habibata satu Ummu Habibah bint Jahsyin sakat iku madhul sapa Ummu Habibah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adama ing getih faqala mangko nglika sapa nabi kusi menengo sapa sira qadrama ing kira-kirane barang kanat kang ana apa haiduki hati sira ata ma iku haidatuki hati sira sumakta sile mangko nuli ati sapa sira fakanat taghtasilu mongko haid mongko atus sapa si Ummu Habibah likulli salatin maring saben-saben salat wa tawaddai lan tawaddu sapa si Ummu Habibah likulli salatin maring saben-saben salat. Orang yang tidak pernah haid itu cuma Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup tidak pernah haid kecuali sekali. Seumur hidup tidak pernah haid kecuali sekali, pertama kali itu sudah. Setelah itu tidak pernah lagi. Sayyidah Fatimah. Jadi orang langka di dunia. Orang langka di dunia. Anu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat kunna sapa ingsun iku la na'udzu ora milang-milang sapa ingsun al qudrata ing darah yang kotor, wasufrata lan darah kang kuning, ba'da tuhri ing dalam sause suci sayan ing suci-wiji. Saya tidak tak ngereken darah yang kotor atau kuning setelah suci. Artinya apa? Artinya darah yang keluar dari rahimnya perempuan sesudah suci dan tutupnya atau selesainya masa haid itu bukan dikatakan haid. Ada orang haid 7 hari suci, dapat 10 hari keluar lagi, bukan haid. Dapat 5 hari keluar lagi, bukan haid. Paling sedikitnya itu 15 hari. Darah yang keluar sebelum suci itu haid. Itu aja sudah, gampang kan? Gampang sudah. Darah yang keluar sesudah suci bukan haid. Darah yang keluar sebelum suci haid. Ada orang haid suci,
15 hari atau 20 hari keluar darah lagi, haid. Dapat seminggu suci, dapat 10 hari keluar lagi, bukan haid, kan kempang. Kalau bukan haid apa? Ya istihadah itu tadi itu. Istihadah itu. Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu annal yahuda sautuhune wong Yahudi iku kanat ana sapa Yahudi iku ing dalam are idza hadat ing dalam are kalane haid sapa al mar'atu bojone Yahudi lam yu'akiluha moko ora mangan sapa Yahudi ha ing mar'ah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u gawya sapa sira kulla syai'in ing sekabehane perkara illan nikaha angin nikah ya. Angin jima, angin nikah itu kalau Islam. Orang Yahudi kalau istrinya haid makan bersama tidak mau, cara kedua itu makan bersama tidak mau, duduk berdua tidak mau, acih. Apalagi tidur, tidak mau. Makan berdua tidak mau. Kenapa? Soalnya haid, kotor. Minum, tidak mau. Jadi kalau haid, kamar satunya. Kemudian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Yahudi tidak mau, makan bersama tidak mau, minum bersama tidak mau, ngumpul duduk tidak mau. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani tidak peduli haid atau tidak, sama saja. Kebablasan yang ini, yang satunya ini, yang satunya acih. Terus sahabat tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau istri saya atau istri kami haid? Turun ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Akan bertanya sahabat kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil mahidi, fil mahidi di dalam masalah haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa adza. Mahid itu adza, kotor, menjijikkan, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka i'tizal itu menjauh dari perempuan ketika haid. Ulama ahli tafsir ada yang menafsiri dengan zahirnya lafaz, pokoknya kalau haid tidak boleh perempuan itu diapa-apakan, tidak boleh istrinya diapa-apakan, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, ma baina surrah war rukbah. Ini menurut Imam Syafi'i, ma baina surrah war rukbah inda Syafi'i. Wa indal Malik boleh semua kecuali nikah.
Dari 3 pendapat ulama itu. Imam Malik berdasarkan hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini yang dimaksud isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya bukan nikah-nikah qabiltu nikah, bukan. Nabi itu kalau ngomong tidak mau jorok. Nabi itu kalau ngomong tidak mau jorok, anti jorok Nabi itu, tak rusuh. Jadi kalau sekiranya masih bisa memakai lafaz yang jauh, dia pakai, asalkan orang paham. Beliau pakai. Jadi Nabi itu tidak pernah jorok. Kalau ada orang pidato jorok, itu berarti mukhalifun lin Nabi, tidak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian hadis bagaimana? Pengertiannya haram wati orang haid. 1. Ittifaq bainal ulama. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, haram orang wati bersetubuh dengan orang yang sedang haid. Yang kedua, diperbolehkan istimta dengan orang yang haid dengan macam-macamnya istimta selain bersetubuh menurut Imam Malik, dan selain ma baina surah war rukbah menurut Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal sama dengan Imam Syafi'i boleh istimta secara mutlak apa saja istrinya haid kecuali hanya bersetubuh. Itu dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa agama Islam agama yang gampang, tidak ruwet seperti orang Yahudi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah wallahu a'lam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa rizqan wasi'a halalan thayyiban baraka wa shifaan min kulli da'a wa saqam ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna as-sihha wal 'afiyah hadal qadar ya Allah. Allahumma arzuqna karamatal marhum Ki Hasan. Allahumma arzuqna barakatal marhum Ki Hasan. Allahumma arzuqna hibatal marhum Ki Hasan. Allahumma arzuqna nafa'atil marhum Ki Hasan. Allahumma arzuqna wilayat almarhum Ki Hasan. Allahumma fahimna, Allahumma alimna ilman min indika nasulal ma'lum kama huwa min indika ya Allah ya Rabb. Allahumma fahimna fahman min indika nasilu ilal mafhum kama huwa min indika ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin bi hurmatil Fatihah.